anak-anak ibu. Kali ini ibu akan menjelaskan iklan secara detail. Yang pertama kita simak gambar berikut. Gambar berikut merupakan salah satu iklan. Nah, dari iklan ini ada 3 komponen, yaitu tulisan, gambar, dan kalimat ajakan atau himbauan. Nah, tulisan ini biasanya merupakan judul dari iklan. Untuk gambar, tergantung judul iklannya apa. Seperti iklan rokok, pasti ada gunakan gambar rokok. Nah, untuk kalimat ajakan atau himbauan seperti matikan rokok Anda sekarang. Nah, itu merupakan himbauan atau ajakan bagi si pembaca untuk tidak merokok atau tidak merokok sembarangan karena bisa membahayakan bukan hanya diri sendiri tapi juga orang lain. Jadi, dari kesimpulan tersebut, kita dapat mendefinisikan iklan sebagai berikut. Iklan adalah pemberitahuan mengenai suatu barang atau jasa dengan tujuan membujuk khalayak agar tertarik dengan barang atau jasa yang ditawarkan. Nah, kata arti membujuk di sini seperti tadi halnya, matikan rokok Anda sekarang. Sebelum rokok mematikan Anda dan orang di sekitar Anda. Itu berarti kalimat tersebut memujuk untuk para pembaca tidak merokok sembarangan karena dapat membahayakan diri sendiri atau orang lain. Nah, media iklan itu dapat dilihat di televisi, radio, surat kabar, dan internet. Berikutnya adalah fungsi iklan. Berikut ini beberapa fungsi iklan, yaitu bagi perusahaan bisnis untuk menawarkan dan menjual barang atau jasa. Contohnya, untuk menjual barang bisa berupa obat-obatan, kosmetik, contohnya tolak angin, pons, dan lain sebagainya. Kalau untuk jasa, bisa JNE, Tiki, yang berkecimpung dunia jasa pengantaran atau pengirim. Berikutnya adalah bagi dunia perkantoran. Untuk menginformasikan adanya lowongan pekerjaan. Kalian bisa lihat contohnya pada media cetak, yaitu koran. Seperti contohnya, dibutuhkan tenaga kerja, administrasi, usia minimal 35 tahun, dan ciri-ciri lainnya. Berikutnya, bagi pemerintah, untuk menyebarkan informasi dan memberikan layanan kepada masyarakat. Seperti saat ini, kalian bisa lihat informasi atau himbauan pemerintah berupa pamflet atau brosur atau juga spanduk, larangan untuk keluar rumah, menggunakan masker ketika keluar rumah, itu merupakan informasi atau layanan masyarakat. Berikutnya adalah bagi individu atau perorangan untuk membeli dan menjual barang-barang pribadi. Semisal kalian punya produk atau mungkin kalian mau menjual pakaian, sepatu, dan lain sebagainya, kalian bisa iklankan melalui Tokopedia, Shopee, dan lain sebagainya. Sebagai alat atau media penyampai iklan suatu informasi yang ingin kalian sampaikan. Berikut adalah fungsi iklan lainnya. Yang pertama, fungsi informasional. Memberikan karakteristik, produk, serta manfaatnya. Bisa kalian simak pada iklan berikut. Memberikan karakteristik, seperti obat ini untuk apa? Ternyata untuk flu, batuk, berupa tablet dan sirup. Manfaatnya apa? Meredakan gejala flu dan batuk yang disertai demam dan lain sebagainya. Itu merupakan karakteristik produk serta manfaatnya. Fungsi yang kedua yaitu fungsi transformasional. Berusaha untuk mengubah sikap, pola belanja, gaya hidup, kebiasaan, atau selera konsumen. Di sini Ibu gariskan warna merah, ada kata ayo, sarapan sehat,
makan dan minuman yang aman dan bergizi, merupakan sebuah pengubah sikap agar si pembaca mulai sarapan sehat, memilih minuman dan makanan yang bergizi, merupakan merubahnya gaya hidup atau kebiasaan si konsumen atau si pembaca iklan tersebut. Untuk mengikuti arahan, tetap hidup sehat dengan memilih makanan dan minuman yang bergizi. Berikutnya adalah jenis-jenis iklan. Iklan dibedakan menjadi dua jenis. Jenis pertama yaitu iklan berdasarkan isi. Jenisnya apa saja? Yang pertama, iklan pemberitahuan. Contohnya, iklan pembukaan toko, iklan duka cita, iklan pemberitahuan atau pengumuman, dan lain sebagainya. Yang kedua, iklan layanan masyarakat. Contohnya, iklan pekan imunisasi, iklan wajib menggunakan masker, iklan mencuci tangan, iklan dilarang membuang sampah sembarangan, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah iklan penawaran. Contohnya, iklan produk atau jasa lowongan kerja. Berikut ini adalah contoh iklan pemberitahuan. Yang pertama, pengumuman. Dari pengumuman, iklan itu berisikan siapa yang menulis pengumuman tersebut. Seperti di sini tertera PT Pelita Gemerlang Abadi. Kemudian, isi pengumuman itu apa? Dan yang terakhir tidak lupa adalah tanda tangan atau nama jelas si pemberi pengumuman. Kemudian berikutnya yaitu pengumuman atau pemberitahuan duka cita. Nah, pasti adanya turut berduka cita. Nah, siapa yang meninggal, alamatnya di mana, itu tertera di pamflet pengumuman. Berikutnya adalah undangan atau grand opening. Telah dibuka supermarket 212 Mart. Nah, biasanya itu diberikan pengumuman atau undangan bagi konsumen atau bagi pembeli siapa yang melihat ada grand opening atau pembukaan supermarket baru. Berikut inilah contoh-contoh dari iklan pemberitahuan. Berikutnya adalah contoh iklan layanan masyarakat. Nah, di sini ada beberapa gambar. Gambar yang pertama yaitu cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Yang kedua adalah pekan imunisasi. Yang ketiga, penggunaan masker untuk masyarakat, khususnya pada saat pandemi seperti ini. Nah, gambar berikutnya adalah buanglah sampah pada tempatnya. Iklan-iklan tersebut merupakan layanan masyarakat karena menghimbau dari pemerintah memberitahu atau menginformasikan kepada masyarakat atau khalayak ramai tentang beberapa informasi. Nah, inilah merupakan contoh dari iklan layanan masyarakat. Selanjutnya yaitu contoh iklan penawaran. Di sini ada iklan jasa laundry. Nah, ini merupakan iklan jasa karena bukan produk yang mereka jual, tapi merupakan jasa antar atau pengiriman. Nah, gambar yang kedua barulah penawaran tentang produk. Produk di sini berupa minuman. Nah, iklan selanjutnya yaitu lowongan pekerjaan. Merupakan penawaran jasa. Jadi, bagi si yang punya iklan menginginkan atau membutuhkan karyawan. Nah, inilah beberapa contoh iklan penawaran baik produk maupun jasa. Yang kedua adalah iklan berdasarkan tujuan. Jenisnya apa saja? Yang pertama, iklan strategis, yaitu untuk membangun merek atau citra positif suatu perusahaan. Yang kedua, iklan taktis
untuk memberikan penawaran khusus jangka pendek yang memicu konsumen melakukan respon dengan segera. Berikut ini adalah contoh iklan berdasarkan tujuan. Yang pertama ada iklan tentang pegadaian yang merupakan contoh dari iklan strategis. Mengapa demikian? Karena dari iklan tersebut membangun suatu merek atau citra positif suatu perusahaan. Pegadaian itu merupakan perusahaan. Citraan positif bagaimana Pegadaian mengatasi masalah tanpa masalah. Nah, itu merupakan iklan strategis. Yang berikutnya adalah iklan Pons, merupakan iklan taktis. Kenapa demikian? Karena memberikan penawaran khusus jangka pendek yang memicu konsumen melakukan respon dengan segera. Jadi pada iklan ini biasanya dibilang putih dengan seketika dengan menggunakan pons. Putih dengan jangka waktu 7 hari. Nah, itu akan memicu konsumen untuk melakukan sesuatu, yaitu mungkin membeli produk tersebut atau bahkan menggunakan produk tersebut. Berikutlah adalah contoh-contoh iklan berdasarkan tujuan. Adalah iklan berdasarkan pola penyajian. Dibagi menjadi dua, yaitu iklan media cetak dan iklan media elektronik. Iklan media cetak terbagi dua. Yang pertama, iklan baris adalah iklan yang hanya dibuat dalam beberapa baris. Umumnya terdiri atas 3-4 baris dengan luas tidak lebih dari 1 kolom. Biayanya relatif lebih murah dihitung per baris. Kata-kata mengalami penyingkatan dan tidak terdapat gambar atau ilustrasi. Iklan baris biasanya iklan lowongan pekerjaan, barang dan jasa, dan lain-lain. Yang kedua, iklan kolom adalah iklan yang dibuat dalam bentuk kolom. Iklan ini lebih tinggi harganya daripada iklan baris. Terkadang iklan ini juga dilengkapi dengan gambar, simbol, atau lambang yang mendukung isi iklan. Iklan kolom biasanya iklan barang dan jasa, lowongan pekerjaan atau loker, dan lain-lain. Berikutnya adalah iklan elektronik, terbagi menjadi 3. Yang pertama, iklan radio, yang mengandalkan unsur suara, musik, dan bunyi. Yang kedua, iklan televisi, unsur suara, gambar, dan gerak. Yang ketiga, iklan film, berupa iklan barang, jasa, atau film yang muncul sebelum film utama diputar. Ini adalah contoh iklan media cetak. Ada 2 contoh. Yang pertama contoh iklan baris, yang kedua adalah contoh iklan kolom. Dari sini kalian bisa melihat perbedaannya. Kalau iklan baris hanya berupa kata-kata, tidak adanya gambar. Sedangkan kalau untuk contoh iklan kolom, dia lebih besar karena adanya gambar sebagai penjelas dan juga menggunakan kata-kata. Biasanya kalau iklan kolom itu ada merek atau barang yang ingin diiklankan. Ini adalah contoh penulisan pada iklan baris. Nah, iklan baris merupakan kata-kata yang mengalami penyingkatan dan iklan baris tidak terdapat gambar atau ilustrasi. Seperti contoh, DJL cepat, itu merupakan singkatan dari kata dijual cepat, HRG, harga, BRUDPKE, yaitu baru dipakai, dan beberapa contoh lainnya, seperti dengan masih, alamat. Nah, itu beberapa yang bisa disingkat. Untuk nomor telepon tidak dapat disingkat. Merek dagang tidak dapat disingkat.
Nama jalan atau alamat tidak dapat disingkat. Berikutnya adalah struktur iklan. Struktur iklan ada 3 komponen. Yang pertama, pengenalan produk, nama produk atau bisa disebut dengan merek produk. Yang kedua, deskripsi produk atau penjelasan dari produk tersebut. Yang ketiga, gambar produk disertakan nama dan logo perusahaan produk itu dibuat. Yang berikutnya adalah penjelasan dari struktur iklan. Yang pertama, nama produk. Nah, di sini ada 2 gambar, kiri dan kanan kalian. Kalian bisa melihat nama produk. Yang pertama ada Finmori, yang kedua adalah Kerzing. Nah, berikutnya deskripsi produk. Masing-masing produk mempunyai deskripsi yang berbeda. Seperti Finmori, deskripsinya berbeda dengan produk Kerzing. Finmori yaitu deskripsinya mengatasi diabetes, kolesterol, dan lainnya. Sedangkan kalau Kerzing, deskripsinya tentang komposisi atau rasa yang ditawarkan produk tersebut. Yang ketiga, gambar produk serta nama dan logo perusahaan. Nah, kalian bisa lihat gambar dan produknya pada kemasan. Ya, kanan dan kiri kalian masing-masing mempunyai kemasan produk yang berbeda. Nah, Finmori merupakan obat, makanya berupa botol atau kemasan siap minum. Sedangkan kerzing merupakan makanan ringan atau yang kalian kenal dengan snack. Nah, berikutlah ada penjelasan tentang struktur dari iklan. Berikutnya adalah penjelasan tentang iklan mengandung unsur-unsur. Pada iklan terdapat 3 unsur. Yang pertama, unsur gambar, yang kedua, unsur kata-kata, dan yang ketiga, unsur gerak. Jadi pada iklan, adanya gambar merupakan salah satu media penyampai iklan seperti kalian bisa lihat di contoh iklan kolom pada berita surat kabar atau mungkin di televisi menggunakan gambar atau visual. Kemudian adanya kata-kata menjelaskan atau mendeskripsikan tentang isi iklan atau maksud mungkin manfaat iklan tersebut. Adanya gerak, gerak ini biasanya bisa kalian lihat itu visual di televisi. Nah, berikut merupakan contoh-contoh atau unsur-unsur yang terkandung dari iklan. Nah, itulah tadi beberapa penjelasan tentang materi iklan, baik dari definisi, yaitu pengertian, jenis-jenis, dan juga contohnya. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.